Hai semuanya, masih bersama Film In di sini. Di video kali ini, Film In akan membahas sebuah film yang digarap berdasarkan kisah nyata dari kehidupan Michael Oher, atlet football Amerika yang mendulang banyak prestasi saat bergabung dengan tim Carolina Panthers. The Blind Side menyajikan kisah Michael Oher yang berasal dari keluarga broken home hingga sukses bermain di National Football League (NFL) Amerika. Sebelum kita lanjut ke alur cerita, bagi kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya mari kita subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share video ini. Di awal film, kita sudah diperkenalkan dengan seorang anak laki-laki berkulit hitam, berbadan besar, dan hidup sebatang kara. Anak tersebut adalah Michael Oher. Saat ini, Michael tinggal dengan temannya yang bernama Stephen dan ayahnya yang bernama Tony. Di suatu hari, ayah dari Stephen yaitu Tony sedang membawa mereka berdua ke sekolah Kristen dengan tujuan untuk mereka berdua pindah ke sekolah tersebut. They said you were the coach. Bird Cotton. Tony yang menyadari betapa sulitnya memindahkan dari sekolah umum ke sekolah Kristen, Tony menghampiri guru olahraga, dikarenakan Stephen dan Michael cukup pandai dalam berolahraga. Dengan hal seperti itu, mungkin akan memudahkan mereka untuk masuk ke sekolah tersebut. Awalnya, Pak Guru itu menolak karena ia tidak bersangkutan dengan penerimaan murid baru. Akan tetapi, setelah melihat Stephen dan Michael ini mempunyai skill yang luar biasa, bisa dipertimbangkan. Dan guru olahraga pun siap untuk membantu mereka agar mereka diterima di sekolah tersebut. Dan setelah itu, Pak Guru olahraga mengadakan rapat kepada guru lainnya untuk menerima Stephen dan Michael di sekolah ini. Di sini, kepala sekolah berkata, Stephen memiliki nilai yang bagus dan bisa diterima di sekolah ini. Namun, lain halnya dengan Michael. Ia banyak sekali nilai D di rapotnya, sehingga dengan berat hati kepala sekolah ini tidak bisa menerimanya. It's a brave kid. Guru olahraga pun tidak terima dengan keputusan itu. Dan di sini ia bilang, justru karena nilai Michael yang sangat rendah, ia harusnya mendapatkan pendidikan yang bermutu di sekolah ini agar mendapatkan nilai yang terbaik. Pak Guru olahraga juga bilang, Look at the wall. kita menerima Michael bukan dari kemampuan atletiknya, melainkan menerima Michael di sekolah ini adalah keputusan yang tepat. Itulah yang Kristen ajarkan, ujar Pak Guru olahraga. Dan pada akhirnya Michael dan Stephen pun diterima di sekolah tersebut. Tiba di mana Michael dan Stephen masuk untuk hari pertama di sekolah Kristen. Michael sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan, hingga sang guru menyuruhnya untuk mengerjakan soal, tidak satu pun dikerjakan oleh Michael. Setelah 1 bulan berjalan, para guru mengevaluasi perkembangan Michael, dan mereka menganggap bahwa Michael Oher adalah murid yang bodoh, karena tidak pernah mengerjakan tugas dan PR. Yang biasa dilakukan di dalam kelas hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Namun, seorang guru yang bernama Miss Boswell mengatakan bahwa Michael memiliki masalah pada dirinya. Hal itu ia ketahui setelah ia menemukan kertas lembar milik Michael yang berada di tempat sampah. Miss Boswell juga mengatakan bahwa Michael memiliki daya tangkap yang luar biasa. Michael sebenarnya mengerti dan memahami pelajaran yang disampaikan kepada gurunya. Hal ini dibuktikan oleh Miss Boswell dengan dites secara lisan, dan ia mampu mendapatkan nilai C. Dan Michael bukanlah seorang anak yang bodoh, melainkan ia hanya tidak mengerti belajar di kelas serta kemampuan cara membacanya yang rendah. Scene berganti malam, di mana Michael mendengarkan Tony dan istrinya bertengkar karena kehadirannya menumpang di rumah mereka dan porsi makan Michael yang sangat banyak.
Akhirnya, Michael pun merasa tidak enak, lalu ia pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan Michael tinggal di sembarang tempat hingga harus menumpang cuci pakaiannya di wastafel laundry. Dan lebih menyedihkannya lagi, Michael harus memakan sisa popcorn bekas pertandingan di sekolahnya. Hal itu untuk menutupi rasa laparnya saat hidup di jalanan. Dan di kisah ini pun melibatkan satu keluarga yang sangat berperan penting di kehidupannya. Keluarga tersebut adalah Lycan, Shane, SG, dan Colin. Shane pun beralih pada SG yang menegur Michael Auer. Smile at them. It lets them know you're their friend. Untuk selalu tersenyum agar tidak menakuti banyak anak kecil di sana. Ya wajar sih karena Michael hidup di antara kulit-kulit putih. Dan dengan ramah, SG memperkenalkan dirinya kepada Michael Auer. Singkat cerita, Michael berjalan di gelapnya malam dan dinginnya cuaca di sana. Tidak sengaja bertemu dengan keluarga SG. Karena Lycan merasa kasihan, lalu ia memutuskan untuk memutar balik dan menghampiri Michael Auer yang terlihat tanpa tujuan itu. Dan sedikit perbincangan, Lycan mengajak Michael Auer untuk masuk ke dalam mobil. You have any place to stay tonight? Don't you dare lie to me. Dan ikut ke rumahnya. Di sini terlihat bahwa keluarga ini sangatlah kaya raya. Shane merupakan suami Lycan. Ia adalah mantan pemain basket yang memiliki restoran sudah tersebar di berbagai puluhan cabang. Sedangkan Lycan adalah pebisnis yang sangat sukses. Sesampainya di rumah Lycan, Michael sangat takjub dengan kemewahan yang ada di rumah mereka. Dan di malam itu pun Michael diizinkan untuk menginap dan tidur di sofa keluarga. Dan di malam itu sebenarnya Lycan khawatir karena ia takut Michael mencuri barang di rumahnya. Rasa khawatir itu muncul ketika Lycan menyadari bahwa ia belum mengenal Michael lebih dalam dan seperti apa sifat Michael yang sebenarnya. Pagi pun tiba. Lycan memeriksa ke bawah untuk melihat Michael. Dan ternyata Michael tidak ada di sana dan selimutnya sudah tertata rapi. Lalu Lycan mencari Michael dan ternyata Michael meninggalkan rumah itu tanpa berpamitan dengan Shane dan Lycan. Hal itu ia lakukan karena ia trauma dengan kejadian yang dirinya hanya merepotkan orang lain. Lalu Lycan pun mengejar Michael dan mengajaknya kembali ke rumah untuk merayakan Thanksgiving bersama-sama. Dan di rumah itu pun Michael dianggap layaknya anggota keluarga. SG dan Colin pun sangat ramah menerima ia di keluarga. Pada keesokan harinya, Lycan mengajak Michael untuk berbelanja baju mengingat Michael menggunakan baju yang itu-itu saja. Akan tetapi, Michael menolak ajakan itu karena Michael memiliki pakaian di rumah Michael. Mereka pun bergegas untuk pergi ke rumah Michael untuk mengambil pakaiannya. Sesampainya di sana, Michael tidak menemukan siapapun, hanya melihat sebuah surat pengusiran. Karena Michael tidak dapat menemukan pakaiannya, mereka pun pergi untuk membeli pakaian baru untuk Michael. Dan akhirnya Michael pun menggunakan pakaian baru dan tidak menggunakan baju yang itu-itu saja. Di malam harinya saat Lycan memberikan selimut untuk tidur, Michael pun berkata, "Aku tak mau ke tempat lain." Pada keesokan harinya, Lycan langsung memberikan kamar yang lengkap berupa meja belajar, laptop, lemari pakaian, dan toilet pribadi kepada Michael. Michael pun sangat berterima kasih kepada Lycan. Never had one before. What, a room to yourself? A bed.
karena inilah pertama kalinya ia merasakan bisa tidur di tempat yang layak. Setelah Like Ann mendengarkan kata tersebut, Like Ann pun merasa bersedih karena hal kecil yang mereka berikan itu sangat berarti besar bagi Michael. Saat di sekolah, Michael pun dapat dukungan pelajaran dari guru-gurunya. Mulai dari Miss Baswell yang berhasil menemukan cara efektif untuk Michael dan diikuti oleh guru-guru lainnya. Dan Michael mampu mendapatkan kemajuan dari hasil belajarnya dan bisa menjadi lebih baik ke depan. Di suatu malam, keluarga Sean pergi untuk makan malam bersama dan mengajak Michael. Di sana, mereka merayakan keberhasilan Sean dan Like Ann dalam lobi guru olahraga untuk memasukkannya ke tim football karena nilai olahraganya yang sangat bagus. Ketika selesai makan malam, Michael menemui seseorang yang bekerja sebagai pelayan restoran itu. Dan sedang dalam perjalanan pulang, Like Ann menanyakan siapakah orang yang kau temui tadi. Michael pun menceritakan bahwa orang yang tadi bernama Marcus, dan dia adalah kakaknya Michael yang terakhir dia temui waktu kecil dulu. Di sini, terlihat sepertinya Michael yang sudah lama tinggal di keluarga itu sudah seperti saudara kandung. Bahkan, pada foto kartu Natal, Michael pun diajak untuk bergabung dalam foto keluarga itu. Hal ini jadi diketahui oleh kerabat Sean dan juga teman-teman bisnis dari Like Ann. Kehadiran Michael di rumahnya membuat Like Ann sangatlah bahagia. Akan tetapi, menurut teman-teman Like Ann, membawanya adalah keputusan yang harus dipikir dua kali. Dengan alasan perawakan Michael yang bertubuh besar dan berkulit hitam. Ucapan dari kerabatnya membuat Like Ann menjadi kecewa. Dan di sekolah pun, Michael juga dipandang sebelah mata. Karena Michael yang berkulit hitam di tengah-tengah lautan kulit putih. Untungnya, Michael mendapatkan dukungan dari anak Like Ann yang bernama Colin dan SJ. Beberapa bulan kemudian, tibalah hari di mana Michael akan latihan football di sekolah. Michael yang tidak pernah bermain football sebelumnya, seringkali berbuat konyol pada sesi latihan. Sehabis latihan, Sean dan Like Ann pun meyakinkan pelatih bahwa Michael akan menjadi lebih baik kalau dirinya mendapatkan pelatihan yang lebih intens. Dan di hari-hari selanjutnya, Michael pun berusaha keras untuk melatih fisiknya bersama SG. Di sisi lain, Sean dan Like Ann sedang membicarakan untuk mengadopsi Michael. Mereka pun berpikir untuk mencari tahu siapa Michael lebih jauh. Akan tetapi, Sean berkata bahwa itu tidak perlu dilakukan karena Michael sudah melupakan masa lalunya. Dan ia tidak pernah marah atau peduli tentang kehidupannya yang lalu. Dan pada akhirnya mereka berdua pun setuju untuk mengadopsi Michael. Like Ann pun pergi mengurus berkas untuk mengadopsi Michael. Dan menurut catatan, Michael pun dipisahkan dari ibunya ketika ia berumur 7 tahun. Ibunya adalah seorang pecandu yang memiliki belasan anak, sedangkan ayahnya meninggal bunuh diri yang terjun dari jembatan layang. Di sini, Like Ann bisa dengan mudah untuk mengadopsi Michael karena ia adalah tanggung jawab negara. Dan proses pengadopsian Michael hanya tinggal persetujuan hakim. Akan tetapi, Like Ann harus mencari ibu kandungnya untuk melakukan adopsi. Dan mereka pun pergi untuk mengabari hal itu. Tak butuh waktu lama, Like Ann pun berhasil menemukan Miss Auer, ibu kandung dari Michael. Mereka pun berbincang-bincang untuk mengadopsi Michael. Like Ann